Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitaria. Saya di sini akan mempresentasikan analisis SWOT pada perusahaan Indomaret. Jadi Indomaret itu adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum. Karena penempatan lokasi gerak didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Krisna Tama. Awal dibukanya Indomaret adalah untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara. Dengan dibukanya gerai pertama ini, perusahaan kemudian tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Maka terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Manajemen Indomaret kemudian memutuskan untuk berkomitmen menjadikan Indomaret sebagai akses nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global sebagai respon terhadap pemikiran dan pengoperasian perusahaan yang sepenuhnya dilakoni oleh putra-putri Indonesia sekaligus menanggapi sambutan positif masyarakat terhadap minimarket waralaba ini. Berikutnya, strength atau kekuatan. Yang pertama, lokasi strategis dari toko-toko Indomaret tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, portofolio produk yang lengkap dan beragam agar memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Yang ketiga, harga yang kompetitif dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, sistem manajemen lepas yang efisien agar memastikan ketersediaan stok yang baik. Yang kelima, penawaran diskon dan promo yang menarik agar menarik minat konsumen. Yang keenam, jaringan distribusi yang luas agar memungkinkan produk tersedia di berbagai daerah. Yang ketujuh, keberagaman merek produk agar memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedelapan, pelayanan pelanggan yang baik agar menjaga kepuasan konsumen. Yang kesembilan, sistem manajemen inventaris yang efektif agar mengurangi risiko kekurangan stok. Yang sepuluh, keberadaan aplikasi Indomaret yang memudahkan konsumen dalam berbelanja. Yang 11, mitra bisnis yang kuat agar memperluas jangkauan toko dan produk Indomaret. Yang ke-12, keberhasilan membangun citra dan merek yang kuat di pasar retail Indonesia. Yang ke-13, inovasi dan penggunaan teknologi agar meningkatkan efisiensi operasional. Yang ke-14, pelayanan pembayaran tagihan dan isi ulang pulsa yang mudah dan praktis. Yang ke-15, komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan agar mendukung masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, kualitas produk yang bervariasi karena tidak konsisten di seluruh toko. Yang kedua, pelayanan yang lambat pada jam-jam sibuk karena mengurangi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, keterbatasan ruang toko karena menyebabkan keterbatasan pilihan produk dan kepadatan. Yang keempat, ketergantungan pada pemasok tertentu karena rentan terhadap ketentuan pasokan. Yang kelima, tidak adanya penawaran produk organik atau sehat yang beragam. Yang keenam, tidak adanya produk-produk yang kemasan yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, kebijakan pengembalian barang yang tidak fleksibel karena menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedelapan, kurangnya kehadiran Indomaret di daerah pedesaan karena mengurangi jangkauan pasar. Yang kesembilan, pelayanan pelanggan yang kurang responsif terhadap keluhan atau pertanyaan pelanggan. Yang 10, ketergantungan pada pendapatan dari penjualan produk-produk tertentu. Yang 11, ketergantungan pada tenaga kerja part-time karena dapat mempengaruhi kualitas pelanggan. Yang ke-12, penyediaan toko yang kurang bersih dan rapi di berbagai lokasi. Yang 13, penempatan produk yang tidak efisien karena menyulitkan pelanggan dalam mencari produk. Yang 14, tingkat persaingan yang tinggi dengan toko retail lain karena mengurangi pangsa pasar. Yang ke-15, pilihan pembayaran yang terbatas karena tidak mendukung kebutuhan semua konsumen. Baik, yang selanjutnya itu opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan pasar retail Indonesia yang terus meningkat. Yang ketiga, peningkatan industri pariwisata dapat meningkatkan permintaan produk konsumen.
Yang keempat, penyediaan produk-produk eksklusif yang tidak dapat tersedia di toko-toko lain. Yang kelima, peningkatan minat konsumen dalam mencari produk-produk lokal dan organik. Yang keenam, peningkatan permintaan akan produk-produk sehat, khususnya di kalangan milenial. Yang ketujuh, peningkatan penggunaan teknologi digital dalam berbelanja dan pembayaran. Yang kedelapan, perluasan toko di wilayah suburban dan pedesaan yang belum terjangkau. Yang sembilan, peningkatan penggunaan aplikasi Indomaret untuk berbelanja online. Yang ke-10, peningkatan permintaan akan produk-produk pembersih dan sanitasi. Yang ke-11, kolaborasi dengan merek-merek terkenal untuk menciptakan produk eksklusif. Yang ke-12, peningkatan penjualan produk-produk elektronik dan gadget. Yang ke-13, peningkatan permintaan. Yang ke-13, peningkatan permintaan akan produk-produk kebutuhan sehari-hari dalam kemasan kecil. Yang ke-14, peningkatan permintaan akan produk-produk makanan dan minuman siap saji. Yang ke-15, peningkatan kebutuhan akan produk-produk perawatan pribadi dan kosmetik. Berikutnya yaitu trends atau ancaman. Yang pertama, peningkatan persaingan dari toko retail online. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi. Yang ketiga, ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait industri perdagangan dan pajak. Yang keempat, peningkatan biaya operasional atau gaji karyawan, sewa toko, dan lain-lain. Yang kelima, persaingan harga dari toko retail lain karena mengurangi margin keuntungan. Yang keenam, tingginya tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi harga produk dan permintaan konsumen. Yang ketujuh, pengeluaran konsumen yang lebih selektif akibat keadaan ekonomi yang tidak stabil. Yang kedelapan, pergeseran tren konsumen yang berpotensi mengurangi permintaan terhadap produk tertentu. 9, penyusutan nilai merek akibat persaingan yang ketat. Yang 10, perubahan kebijakan pemerintahan terkait kesehatan dan kebersihan produk. Yang 11, fluktuasi mata uang asing yang dapat mempengaruhi biaya impor produk. 12, perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi perdagangan internasional. 13, pengaruh buruk dari cuaca ekstrim atau banjir, angin kencang, dan lain-lain terhadap rantai pasokan. 14, gangguan teknis pada sistem pelayanan dan transaksi Indomaret. Yang ke-15, pilihan alternatif berbelanja yang lebih kompetitif dan menarik bagi konsumen. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam analisis SWOT Indomaret terdapat banyak kekuatan yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan, seperti lokasi strategis, harga yang kompetitif, dan pelayanan pelanggan yang baik. Namun terdapat juga beberapa kelemahan dan ancaman yang perlu diperhatikan, seperti kualitas produk yang bervariasi, peningkatan persaingan dari toko retail online, dan fluktuasi atau uang asing. Dalam menghadapi peluang pasar yang terus berkembang, Indomaret dapat memanfaatkan aplikasi Indomaret untuk meningkatkan penjualan online, membuka lebih banyak toko di wilayah pedesaan, serta menawarkan produk-produk eksklusif yang tidak tersedia di toko-toko lain. Penting bagi Indomaret untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tren konsumen untuk menjaga posisinya sebagai salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.